Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey di acara ibadah kita bersama pada malam hari ini waktu New Jersey, pagi hari bagi Anda yang ada di Indonesia. Baik, seperti biasa kita akan memulaikan pelajaran sekolah sahabat kita, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian Ibu Siana Laloan akan membawakan doa buka bagi acara kita pada saat ini. Silakan, Dek. Given me these hands, formed in the image of His Son. He has given me these eyes to see the path of truth that leads me home. Has given me this voice and hears each quiet cry I speak. He has given me this heart to feel the unspoken answers that I seek. Nurtured in His care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in His image, His light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am His child. Like His to freely give, hands to make some burden light, eyes like His to know another's need, as I learn to see with heaven's sight. My voice like His may offer hope, or bid some tempest peace be still, and my heart like His can share His perfect love, as my life reflects my Father's will. Will be my guide, a heavenly inheritance, because I am His child. Amin. Kita bersyukur dan memuji Tuhan atas lagu yang indah yang Miriam tadi telah bawakan untuk dapat kita merenungkan bagaimana Allah yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Nanti kita akan lihat di bagian tambahan pelajaran kita bagaimana begitu besar kasih Allah itu yang pencipta alam semesta ya, yang telah begitu hebatnya
mengasihi kita. Baik, kita akan dengarkan doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Shana Laloan. Silakan Ibu Shana. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang penuh kasih serta Maha Pengampun. Kami datang padamu dengan penuh kerendahan hati, memohon kiranya Engkau mau menerima kami sebagaimana kami ada. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai pada saat ini kami semua yang hadir dapat memuji muliakan nama-Mu, karena Engkau senantiasa memberikan kami napas kehidupan. Engkaulah sumber ya Tuhan napas kehidupan bagi kami. Itu sebabnya ya Tuhan kami selalu berterima kasih padamu atas segala berkat dan pimpinan Tuhan bagi kami. Sampai saat ini lagi ya Tuhan, kami dengan tidak kurang satu apa dapat hadir untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Engkau memberkati pendeta serta keluarga. Terlebih ya Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk dapat membawakan firman ini, agar benar-benar kami yang mendengarkan berguna bagi kehidupan kami sehari-hari, bahkan ya Tuhan kesetiaan kami akan bertambah-tambah, agar apabila Engkau datang kedua kali kami terbilang patut masuk dalam kerajaan yang telah Engkau janjikan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menghadapi segala cobaan hidup kami. Karena kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau saja ya Tuhan yang dapat melindungi kami. Engkau saja yang dapat membimbing kami dalam jalan kebenaran. Engkau mohon kesemuanya di nama Yesus Kristus yang telah menjadi penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Shana yang sudah berdoa bukan hanya untuk acara kita, tapi bagi saya dan keluarga kami ya. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita, dan pada malam hari ini sepanjang minggu ini kita mempelajari tentang anak yang dijanjikan ya. Kita mempelajari tentang anak yang dijanjikan, dan pada hari Rabu di pertengahan minggu ini kita membahas tentang melalui siapa atau melalui Dia yang telah membuat apa? Yang telah membuat alam semesta. Jadi Yesuslah apa pencipta, dengan kata lain ya, through whom, melalui Dia, maka alam semesta itu, melalui Dia alam semesta itu telah diciptakan. Inilah kurang lebih judul pelajaran kita. Nah, kita akan terus langsung saja masuk pembahasan kita. Kitab Ibrani menegaskan bahwa Allah menciptakan dunia melalui dan oleh Yesus, dan bahwa Yesus menopang dunia dengan firman-Nya yang berkuasa. Bacalah Yesaya 44 ayat 24, Yesaya 45 ayat 18, dan Nehemia 9 ayat 6. Karena dalam perjanjian lama Allah menegaskan, kenapa ini ayat-ayat ini harus dibawakan? Karena dalam perjanjian lama Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan dunia sendirian, artinya Allah sendiri ya. Dan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dapat mencocokkan penegasan ini dengan penegasan dalam perjanjian baru bahwa Allah menciptakan alam semesta melalui Yesus ya. Alam semesta melalui Yesus. Nah, inilah yang menjadi apa ya? Sebentar kita akan singgung sedikit ya, tapi inilah menjadi salah satu masalah, bukan masalah bagi kita dalam pemahaman kita yang terbatas tentang Allah. Kita seringkali melihat bahwa perjanjian lama ini seakan-akan adalah unilateralism, artinya Allah yang hanya, dengan kata lain kita menekankan apa, seakan-akan ayat-ayat menekankan Anda hanya berpikir hanya ada satu Allah ya, satu Allah. Unitarianism mungkin maksud saya Unitarianism. Tetapi kalau kemudian kita membaca di dalam kitab perjanjian baru, kita temukan bukan lagi Unitarianism tapi Trinity ya. Kita mendapatkan Trinity. Kita melihat bagaimana pada saat umat Kristen dibaptis ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan begitu banyak ayat-ayat yang mana penulis-penulis perjanjian lama berbicara tentang apa ya? Berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah apa? Allah Roh Kudus. Jadi mereka katakan, oh bagaimana ini? Nah, sampai saat ini tentu saja orang Yahudi hanya tidak percaya Yesus Kristus. Mereka tidak percaya Roh Kudus. Mereka hanya percaya satu Allah saja ya, satu Allah saja. Dan ini menimbulkan begitu banyak perbincangan bahkan di kalangan gereja Advent sendiri. Dan ini sebenarnya bukan satu masalah kalau kita mengerti bahwa pemahaman kita tentang Allah itu semakin lengkap pada saat apa? Yesus datang.
Yesus datang, kita sudah lihat bagaimana Yesus menggenapi, Yesus memenuhi pengetahuan yang tadinya tidak diketahui untuk menggambarkan tentang apa ya? Tentang dinamika atau dinamisme daripada kealahan itu sendiri. Ya, makanya kita memiliki ajaran tentang apa ya? Trinity tersebut, dan kita akan lihat di sini. Jadi jangan kita pisahkan. Kalau Anda berpikir bahwa firman Tuhan itu mungkin tidak ada yang berbeda dari firman Tuhan. Segala sesuatunya itu adalah merupakan satu kesatuan. Allah tidak berubah kemarin sampai sekarang. Jadi yang menjadi masalah adalah pengetahuan kita yang apa ya? Yang kurang atau belum mencapai apa yang yang diinginkan untuk terjadi. Itulah sebabnya misalnya saja di dalam kitab Daniel pasal 12, Daniel berkata, kitabku ini akan apa? Kusimpan hingga akhir zaman sampai orang dapat nantinya memahami. Artinya ada hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang di zaman Alkitab Perjanjian Lama, termasuk Daniel sendiri, yang kemudian akan dapat dimengerti pada saat kitab itu dibuka, misalnya di kitab Wahyu. Baru pemahaman yang tadinya tersembunyi, tidak diketahui dalam kitab Daniel, lebih jelas. Jadi disinilah kita lihat bahwa Allah tidak berubah, Allah tidak pemahaman kita tentang Allah itu adalah pemahaman pemahaman kita yang progresif, dengan kata lain. Bukan Allah yang kasih sedikit revelation, tapi pemahaman kita itu yang progresif. Jadi kita tidak memiliki satu pemahaman yang lengkap dan hanya bisa dilengkapi kalau kita melihat keseluruhan ajaran Alkitab. Kalau kita tidak melihat keseluruhan Alkitab, maka kita apa? Maka ada orang-orang yang menolak adanya keilahian Yesus Kristus, menolak keilahian Roh Kudus. Jadi kita tidak memiliki ajaran yang lengkap, yang sempurna, yang penuh. Kalau kita hanya memisahkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Nah, ini untuk sekilas ya, pembahasan sekilas tentang Trinitas. Mari kita lihat ya. Jadi bagaimana itu? Kalau Allah katakan Perjanjian Lama hanya Allah sendiri, satu-satunya Tuhan. Bagaimana penegasan Perjanjian Baru bahwa Allah menciptakan alam semesta melalui Yesus? Nah, Yesaya 44 ayat 24 berkata, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada ya, dengan kata lain. Walaupun kita harus melihat, bukan berarti Perjanjian Lama ini hanya ada satu Allah saja. Kita sudah bisa melihat, misalnya dari kitab Kejadian 1 sekalipun, marilah kita menjadikan manusia dalam rupa dan gambar kita. Ada banyak ide-ide Trinity yang ada di dalam Perjanjian Lama. Trinity itu bukan hanya ajaran Perjanjian Baru, tapi juga Perjanjian Lama. Ada begitu banyak. Misalnya juga Yesaya berkata suci, suci, suci. Itu juga dapat memberikan satu indikasi tentang apa ya? Tentang Trinitas tersebut. Tetapi kelengkapannya baru kita lihat di mana? Kelengkapannya baru kita lihat di Perjanjian Baru ya, di Perjanjian Baru. Jadi inilah, seorang diri saja membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ya, Yesaya 45 ayat 18 kemudian juga katakan, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya. Nehemia 9 ayat 6. Hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Wah, hebat sekali. Nanti kita akan lihat ya, besarnya alam semesta ini. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Bala tentara langit. Jadi seluruh alam semesta. Ya, makhluk-makhluk alam semesta. Nanti kita akan lihat. Seluruh alam semesta menyembah kepada Allah kita. Ibrani 1 ayat 2-3. Kita sudah pelajari ayat-ayat ini, ulang-ulangi ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia ciptakan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan, yang penuh kekuasaan. Nah, beberapa orang berpikir, pelajaran sahabat kita katakan, beberapa orang berpikir bahwa Yesus adalah instrumen yang melaluinya Allah menciptakan. Jadi instrumen Allah saja pencipta, Allah sajalah Allah, dengan kata lain. Yesus itu hanya satu instrumen. Tapi pelajaran sahabat kita kata itu tidak mungkin. Ada dua poinnya. Kenapa itu tidak mungkin? Pertama, bagi Paulus Yesus adalah Tuhan. Dia bukan satu alat daripada Allah, bukan
bukan komputernya Allah untuk menciptakan alam semesta. Tidak. Yesus sendiri adalah Allah atau Tuhan yang menciptakan dunia. Dia bukan penolong. Ibrani 1 ayat 10 menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dan Paulus juga menerapkan kepadanya apa yang Mazmur 102 ayat 26-28 katakan tentang Tuhan, Yahweh sebagai pencipta. Jadi nama Yahweh ada juga di apa ya? Baik perjanjian lama maupun perjanjian apa? Perjanjian baru ya. Kedua, poin kedua, Ibrani 2 ayat 10 mengatakan bahwa alam semesta diciptakan oleh atau melalui Bapa. Ini Yesus dikatakan melalui Yesus menciptakan alam semesta, tapi itu Ibrani 1 ayat 10 juga katakan demikian. Tapi Ibrani 2 ayat 10 kenapa katakan bahwa alam semesta diciptakan oleh atau melalui Bapa? Dengan satu ekspresi yang tepat dan sama yang diterapkan pada Yesus dalam juga Ibrani 1 ayat 2. Nah, Bapa menciptakan, Yesus menciptakan, Ibrani 1 ayat 2 dan ayat 10, Ibrani 2 ayat 10. Ada, dengan kata lain, ada kesepakatan yang sempurna antara Bapa dan Anak dalam tujuan dan aktivitas. Jadi apa yang dilakukan Bapa, Alkitab juga menyatakan itu juga dilakukan Anak. Apa yang dilakukan Anak, itu juga dengan kata lain ya. Ada satu tujuan, dengan kata tujuan yang sama. Apa yang dilakukan Bapa dan Anak itu berasal dari satu pemikiran yang sama, satu tujuan dan aktivitas yang sama. Tetapi bagaimana itu terjadi? Inilah misteri yang apa ya? Ini adalah bagian dari misteri Trinitas. 1, 3, 3 menjadi 1 ya. Jadi bagaimana itu kesatuan dari 3 dan 3 adalah sebenarnya cuma 1 disebut sebagai 1. Ini adalah bagian dari misteri Trinitas. Pelajaran sahabat kita katakan. Jadi Yesus menciptakan dan Allah menciptakan, tetapi hanya ada satu pencipta, yaitu Allah yang menyiratkan bahwa Yesus, ini berarti bahwa apa? Karena kalau kita percaya satu Allah, ini menyiratkan bahwa Yesus adalah apa? Allah. Jadi kita tidak menyatakan ada 3 Allah, tidak. Kita menyatakan ada satu Allah. Tapi satu Allah itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah apa ya? Allah Roh Kudus. Inilah misteri Trinitas tersebut ya. Nah, sementara itu, Ibrani 4 ayat 13 menunjukkan bahwa Yesus juga adalah hakim. Dan wewenangnya untuk memerintah dan menghakimi berasal dari fakta bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara alam semesta. Bukan hanya bumi kita, tetapi bumi-bumi lainnya. Saya berani berkata, kita sudah pernah pelajari waktu yang lalu ya. Ada begitu banyak bumi-bumi lainnya. Ya. Nanti kita juga akan tambahkan sedikit di bagian tambahan kita. Ya. Yesaya 44 ayat 24 sampai 26. Ya. Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 17 menegaskan bahwa Yesus juga memelihara alam semesta. Nah, tindakan berkelanjutan ini, dia bukan hanya menciptakan, lalu biarkan, ada teologi yang dari dulu ya, deisme namanya. Allah itu menciptakan, tapi seperti pembuat jam tangan atau jam dinding, Allah ciptakan lalu Allah biarkan. Itu namanya deisme ya. Allah ada pencipta, tapi kemudian dia biarkan. Itulah sebabnya kita mengalami musibah dan lain sebagainya. Karena Allah sudah melupakan kita, Allah sudah biarkan kita berjalan dengan sendirinya. Tidak. Tindakan berkelanjutan itu ada. Allah menciptakan dan Allah kemudian menjaga kita, ya, membimbing dan menguasai kita, menuntun kehidupan kita. Kata Yunani peron, menopang, membawa, digunakan untuk menggambarkan angin yang mengarahkan perahu dalam Kisah 27 ayat 15 dan 17, atau Tuhan yang memimpin para nabi dari 2 Petrus 1 ayat 21 menggunakan kata peron, menopang, membawa. Jadi dalam arti yang sebenarnya, Yesus tidak hanya menciptakan kita. Satu poin pertama, dia menciptakan kita, tetapi juga poin keduanya adalah dia menopang kita. Dia adalah yang akan terus-menerus aktif dalam kehidupan kita sehari-hari hingga saat ini. Jadi setiap napas, setiap detak jantung, setiap saat keberadaan kita itu didasarkan di dalam dia, di dalam Yesus, dasar dari semua keberadaan ciptaan. Bukalah Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Nanti kita akan lihat ya di pembahasan kita tambahan ayat-ayat ini bahwa Yesus yang memberikan kehidupan dan menjaga kehidupan itu pada saat yang bersamaan ya. Apa yang dikatakan kepada kita tentang Yesus dan kuasanya? Kemudian pikirkan tentang implikasi dari kematian Yesus yang sama di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Apakah yang kebenaran ini ajarkan kepada kita tentang karakter yang menyangkal diri? Karakter yang apa? Merendahkan diri, menyangkalkan diri dari Allah kita. Dari Allah kita. Allah satu-satunya Allah yang dapat ya. Manusia tidak dapat
melakukan hal tersebut. Tidak ada mungkin. Tidak ada manusia yang dalam posisi yang tinggi, dalam posisi yang berkuasa dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba dia juga mau menjadi apa? Menjadi seorang hamba, budak atau mati. Tidak ada. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah. Karena Allah sajalah satu-satunya yang dapat menjadi seorang Allah dan juga menjadi seorang budak untuk manusia. Manusia tidak dapat lakukan hal tersebut. Tapi mari kita lihat poinnya. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Yesus ya. Allah yang menjadikan alam semesta ini. Ya, menjadikan alam semesta ini ayat demi ayat kita sudah oleh Dia Allah telah menjadikan apa ya? Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau kita hanya berpusat, kita sudah seringkali hanya berpusat kepada diri kita sendiri ya. Kita seringkali berpikir bahwa saya adalah pusat alam semesta. Orang harus melihat hati saya, melihat perasaan saya yang harus dijaga, apalagi kalau saya orang yang berpengaruh, ya pemimpin negara yang terkenal dunia, maka saya harus apa? Dijaga dan dilindungi dan lain sebagainya. Kita sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Saya tidak punya waktu untuk tunjukkan. Anda bisa pergi ke YouTube untuk melihat seberapa besarnya kita. Jadi di YouTube itu ada satu video, mulai dari satu orang, lalu kemudian video itu naik ke atas. Dari satu orang ini video itu naik, lihat dia punya daerah sekitarnya, lalu dia punya kota, dia punya negara, lalu apa benuanya, lalu ke bumi kita. Lalu bukan itu saja, bumi kita ini kemudian dibandingkan dengan matahari dan lain sebagainya. Anda lihat apa yang terjadi pada ujung-ujungnya. Setelah melihat semakin gugusan galaksi lainnya, bumi kita ini tidak ada apa-apanya. Kecil sekali. Kecil sekali, bagaikan satu pasir di lautan. Dan ini bahasa pasir di pinggir pantai, pasir di pantai itu bukan bahasa saya, saudara. Tentang bumi kita itu bukan bahasa saya. Jadi ini bahasa orang-orang bahkan yang tidak percaya Tuhan. Astronomer tidak percaya Tuhan. Jadi dengan kata lain, jangan kita merasa bahwa diri kita itulah pusat tata surya, pusat galaksi, pusat alam semesta. Karena kita berkuasa dan lain sebagainya, punya uang dan lain sebagainya. Kita itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Nah, saya pernah menunjukkan ya, bahwa ahli-ahli ilmu pengetahuan ya sudah mendapatkan melihat bahwa minimal di dalam alam semesta ini, in the whole universe, ada 2 triliun galaksi. Oke, ini 2 triliun galaksi. Saya sudah pernah cantumkan hal ini. Jadi alam semesta ada 2 triliun galaksi. Dan di setiap galaksinya itu ada 100 miliar kurang lebih bintang. Nah, bintang-bintang ini boleh dibilang seperti apa? Kalau kita lihat di angkasa malam hari, kita lihat bintang-bintang, itu kurang lebih adalah matahari bagi bumi kita. Jadi bintang-bintang itu adalah matahari dari apa? Gugusan-gugusan planet yang lainnya. Jadi di satu galaksi dari 2 triliun galaksi itu ada 100 miliar bintang. Dan ingat ya, ada 100 miliar bintang di hanya galaksi kita saja. Dengan kata lain, kalau ada 2 triliun galaksi dikali 100 miliar bintang, maka jumlahnya ini adalah 200 sextillion. Artinya 200.000 million. 200.000 million. Aduh, nggak tahu lagi bagaimana mau hitungnya ini ya. Bagaimana mau hitungnya. Dari bintang-bintang, ini belum termasuk planet-planet yang mengelilingi bintang-bintang tersebut. Nah, sekarang sudahlah ini besar sekali mungkin Anda pikir. Nah sekarang di galaksi kita kurang lebih ya, di galaksi kita saja, di galaksi kita yang sudah ya, kurang lebih ada berapa? Kurang lebih ada berapa planetnya yang kira-kira sama dengan planet kita? Nah, itu lebih gampang ya. Jangan kita bilang planet lainnya seperti planet seperti galaksi gugusan di bintang kita, ada matahari yang mengelilingi matahari kita, ini bukan hanya bumi kita ya, ada juga Mars, Jupiter dan lain sebagainya ya. Tapi kurang lebih di galaksi kita itu kurang lebih menurut ahli-ahli ilmu pengetahuan yang melalui stetoskop yang canggih yang luar biasa, kurang lebih ada berapa planet yang jaraknya dari matahari itu sama seperti kita. Artinya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan bisa memiliki kehidupan di dalamnya, namanya eksoplanet. Planet yang berada dalam satu jarak dengan bintang atau matahari mereka, yang dapat memiliki ada kehidupan di dalamnya. Anda bisa tebak dalam galaksi kita. Ya, ada 100 miliar bintang, kurang lebih bahasa awamnya kurang lebih ada 100 miliar
100 miliar matahari, dengan kata lain, ini bahasa bodoh-bodohnya ya, bintang itu ya, di galaksi kita. Ya, kira-kira lebih kurang lebih ada berapa kira-kira dari 100 miliar bintang itu, ada kurang lebih ada berapa planet yang berada dalam satu posisi yang sama dengan planet kita, yang bisa memberikan satu kemungkinan bahwa ada penduduk atau kehidupan di dalam planet tersebut, namanya eksoplanet tersebut. Ilmuwan katakan apa? Ilmuwan, ahli-ahli ilmu pengetahuan katakan kurang lebih ada 6 miliar. 6 miliar planet di galaksi kita saja. Dari 2 triliun galaksi, di satu galaksi kita ini ada 6 miliar planet yang seperti planet bumi kita. Jadi di galaksi kita ada 6 miliar. Ada 6 miliar planet bumi seperti kita yang mana bisa ada kehidupan. Jadi kalau di seluruh alam semesta itu ada 2 triliun galaksi, dan kalau dibuat bodoh-bodohnya, ada 6 miliar bumi yang seperti kita yang ada kehidupan, maka di dalam apa? Maka di alam semesta ini ada 12 sextillion bumi yang kemungkinan ada penduduknya. Yang kemungkinan. Ini dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Nanti saya akan bahas sedikit tentang sudut pandang Alkitab ya. Saya sudah pernah bahas, nanti saya cuma secara singkat saya akan bahas ya. Jadi dunia kita itu begitu, universe, alam semesta itu begitu besar, dan ahli-ahli ilmu pengetahuan seperti Carl Sagan. Carl Sagan ini adalah American astronomer, scientist, cosmologist, dan dia juga adalah seorang ateis. Dan dia katakan bahwa alam semesta ini adalah tempat yang cukup besar, alam semesta ini. Kalau hanya ada manusia di satu planet di seluruh alam semesta yang memiliki kurang lebih 200.000 sextillion tersebut, bintang-bintang atau galaksi maksud saya, galaksi. Jadi kalau hanya kita yang ada di alam semesta, ada makhluk hidupnya hanya satu, what a waste of space. Pemborosan ruang yang mengerikan. Gak mungkin, dia bilang. Gak mungkin hanya ada kehidupan itu hanya di satu planet. Gak mungkin. Seperti saya katakan tadi, di galaksi kita kurang lebih ada 6 miliar planet yang ada kemungkinan ada kehidupannya. 6 miliar planet. Tidak heran manusia dari tahun 60-an sudah selalu mencoba untuk mencari kira-kira apa hanya kita sendirian. Bagaimana kita caranya berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain di planet lain. Dan ahli saintis sudah membuat, kalau Anda pergi ke Puerto Rico saat ini, Anda bisa pergi ke satu tempat namanya Arecibo Radio Observatory. Inilah dari tahun 1963 sudah dibuka ini observatory ini untuk mencoba kita apa? Untuk mencoba adanya signal dari alien civilization. Kita coba untuk kirim, ada radio signal yang kita kirim ke luar angkasa. Mudah-mudahan ada yang dengar kita punya signal Morse, kode Morse kita, lalu jawab balik kepada kita, yang walaupun mungkin harus ribuan tahun karena apa jaraknya begitu jauh, mungkin ribuan tahun baru akan muncul jawaban mereka itu, signalnya sampai kepada kita. Ini menurut para ilmuwan ya. Dan inilah menjadi film seperti film-film Hollywood, seperti film The Contact ya, ada satu film Hollywood yang berbicara tentang bagaimana usaha manusia untuk dapat berbicara dengan apa? Civilization atau penduduk bumi lainnya ya. Dan saat ini kenapa saya bawa ini? Kenapa saya membahas hal ini? Karena pada hari ini Anda tahu, saya suka sekali sedikit sains ya. Pada hari ini kita dunia astronomi itu mendapatkan apa? Mendapatkan sukacita yang besar. Kenapa? Karena Webb teleskop namanya, Webb teleskop itu ya, the most powerful teleskop itu telah apa? Itu telah dikirim ke luar angkasa, dikirim di luar angkasa pada hari Natal 25 Desember tahun 2021, berapa minggu yang lalu. Nah, ini James Webb teleskop ini yang sudah dikirim ke angkasa tanggal 25 Desember 2021, hari ini beberapa jam yang lalu itu sudah apa? Sudah mulai apa? Mulai bergerak untuk apa? Mencoba untuk mencari apa? Gambar-gambar, signal dan lain sebagainya ya. Mulai apa? Berkembang dia, mulai dibuka teleskop tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, lebih lengkap daripada alam semesta tersebut. Nah, apa tujuannya? Apa tujuan daripada James Webb Space
teleskop ini, JWST ya disingkatkan ya, James Webb Space Telescope. Tujuannya apa? Supaya kita dapat memiliki pemahaman tentang alam semesta yang luas ini. Khususnya sebagai apa? National Geographic katakan supaya kita dapat melihat bumi-bumi dunia-dunia lainnya. Kenapa? Karena tidak ada ilmuwan di dunia saat ini yang percaya hanya ada makhluk di planet bumi kita. Mereka percaya ada begitu banyak dunia-dunia lain. Dan James Webb Space Telescope ini mencoba untuk bertemu, melihat kalau bisa kita bisa melihat di alam semesta, minimal di galaksi kita, yang ada 6 miliar dunia, eksoplanet, yang 6 miliar bumi yang seperti dalam jarak dengan matahari mereka atau bintang mereka itu sama seperti kita, yang mudah-mudahan ada kehidupan di dalamnya. Ya. Yang mudah-mudahan ada kehidupan di dalamnya. Jadi inilah mencari eksoplanet ini, Anda bisa baca, exoplanet orbit, sebuah planet ekstrasurya yang mengorbit di depan bintang seperti matahari kita dalam apa ya. Jadi teleskop luar angkasa James Webb akan mempelajari struktur dan komposisi atmosfer planet ekstrasurya, eksoplanet, dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mencari bahan-bahan dari dunia yang layak dihuni. Searching for the ingredients of a habitable world. Dunia yang layak apa? Dunia yang layak dihuni. Ya, ini dia. Ini dia. Ya, kita sudah punya banyak teleskop-teleskop yang kita sudah kirim sebelumnya ya. Seperti NASA Kepler Space Telescope ya. Dan ini membuktikan, dia katakan apa? Menyatakan bahwa bumi kita ini ya, bahwa bumi kita ini bukanlah satu-satunya apa yang ada kemungkinan apa menurut National Geographic ya. This world is not the only possible world. Ini bukan hanya satu-satunya bumi yang memiliki kehidupan di dalamnya. Ya, kenapa bumi kita dibandingkan dengan apa? Dengan adanya kemungkinan bumi-bumi lainnya, bumi kita itu bagaikan a grain of sand on earth. Bagaikan satu sand, pasir di mana? Satu pasir saja yang ada penghuninya. Wah, hebat sekali ya. Ahli-ahli ilmu pengetahuan katakan ya. Ya. Jadi menurut planetary ilmuwan-ilmuwan, saintis dari Planetary Society, planetary.org ya. Dia katakan apa dari judul artikel ini? What are the most Earth-like worlds we have found? Kira-kira bumi yang seperti bumi kita lainnya yang di luar sana. Apa yang kita telah temukan? Nah, di sini dikatakan there is something deeply humbling. Ada sesuatu yang sangat merendahkan hati dalam melihat ke dunia yang jauh untuk sesuatu yang dibagikan dengan diri kita sendiri, yang dibagikan dengan kita sendiri. Dibutuhkan, it takes a lot of precise circumstances. Dibutuhkan banyak keadaan yang tepat dengan hukum-hukum alam yang tepat untuk sebuah planet seperti kita. Jadi planet bumi kita untuk mengorbit di dalam dirinya sendiri harus ada jarak yang sangat tepat teratur dengan apa? Dengan matahari yang kita kelilingi atau dengan bulan yang mengelilingi kita. Kalau kita bergerak sedikit saja maka bumi kita itu hancur, kedinginanlah kita semua mati kedinginan atau apa. Kalau jauh sedikit maka bekulah kita semua seperti seperti planet Mars yang memiliki kejauhan sedikit dari matahari. Jadi it takes a lot of precise circumstances. Dan inilah membuktikan bahwa alam semesta itu ada yang atur baik-baik semuanya. Ya, ada hukum-hukum gravitasi yang mengatur planet dengan hubungan jarak satu planet dengan planet lainnya, dengan mataharinya, dengan bulan yang mengelilingi planet tersebut. Semuanya itu a lot of precise circumstances. Harus ada orang yang telah merancangkan, memikirkan hal tersebut. Tidak heran seorang saintis yang puji Tuhan, yang memenangkan hadiah Nobel, tetapi dia juga adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya, seorang ilmuwan, pemenang hadiah Nobel. Dia katakan apa? Charles Townes ini katakan apa yang dia katakan, bahwa desain cerdas, intelligent design, seperti yang dilihat dari sudut pandang ilmiah, orang-orang ilmuwan harus tidak melihat alam semesta yang begitu keteraturan sangat hebat ini, tidak melihat adanya intelligent design cerdas yang tampaknya cukup nyata.
Ini adalah alam semesta yang sangat istimewa. Sungguh luar biasa bahwa alam semesta itu muncul seperti ini. Jika hukum fisika tidak seperti itu, kita tidak bisa berada di sini sama sekali. Kalau tidak ada hukum fisika yang mengatur keberadaan kita, satu planet dengan planet lainnya. Kalau sampai tidak ada hukum yang mengatur, tabrak-tabrak, hancur-hancur semua ya. Matahari tidak mungkin ada di sana. Hukum gravitasi dan hukum nuklir dan teori magnet, mekanika kuantum dan seterusnya harus seperti apa adanya agar kita bisa berada di sini. Ada yang telah mengaturnya, saudara. Ada yang telah mengaturnya, Allah kita. Ya, Dia Allah, Yesus Kristus lah yang telah menjadikan apa? Alam semesta. Dan di dalam Alkitab, melalui kitab Ibrani kita sudah bisa nanti terus akan bisa baca, kitab Ayub, dan banyak lagi kita bisa melihat bahwa Tuhan juga menciptakan alam-alam semesta lainnya. Ada penduduk-penduduk bumi lainnya. Seperti dalam kitab Ayub, penduduk-penduduk bumi suatu waktu bersama-sama dengan setan yang mengaku sebagai pangeran atau pemilik dunia kita datang menghadap kehadirat Tuhan. Ya, jadi ada penduduk-penduduk, kita nggak perlu tanya-tanya kepada teleskop, James Webb teleskop untuk mengetahui di tempat lain itu ada penduduk, ada buminya. Alkitab pena inspirasi menyatakan bahwa hanya bumi kita lah yang telah jatuh ke dalam dosa. Setan telah berkeliling untuk menjatuhkan makhluk-makhluk di bumi-bumi lainnya, tapi dia gagal. Tapi kita yang terakhir. Kita yang tidak ada begitu miliar, boleh dikatakan miliar, triliun, atau mungkin sextillion mungkin ya. Bumi-bumi lain dengan penduduknya yang begitu yang ada ya. Tapi hanya kita yang jatuh dalam dosa. Tetapi saya sudah pernah bahas waktu yang lalu. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali dan kita masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, saya rindu seperti yang dikatakan oleh pena inspirasi. Kita akan mengunjungi dunia-dunia lain dan bercerita tentang mereka. Atau kita membawakan kesaksian bagaimana kehidupan kita di dalam dunia yang tadinya berdosa ini. Tapi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Telah menyelamatkan kita. Begitu hebat ya. Tadi kita sudah dibaca. Kita bagaimana Allah kita itu, saya sudah berulang-ulang berapa malam ini. Allah kita itu adalah Allah yang hidup dan mengendaki kehidupan, bukan kematian. Ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 katakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang Yunani pada saat itu. Ya. Ada pujangga-pujangga Parmenides dan lain sebagainya, pujangga Yunani yang berbicara tentang itu, bahwa ada Allah yang telah mengatur. Dan inilah apalagi kita sebagai keturunan Allah ya. Artinya kita yang telah diselamatkan menjadi anak angkat Allah melalui Yesus Kristus, maka kita akan terus memiliki kehidupan. Walaupun kita mati sekalipun, pada saat Yesus datang, kehidupan kekal itu pasti menjadi bagian kita. Tetapi inilah ya, pencipta alam semesta yang telah menciptakan segala sesuatu dengan begitu indahnya. Rela untuk mati bagi kita. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah ya. Dia yang dimuliakan. Dialah Allah yang maha mulia. Allah yang maha kuasa. Kita sudah pelajari tadi malam waktu di Jersey. Rela untuk menjadi budak di satu bumi yang bagaikan satu butir pasir. Satu butir pasir dari semua pasir yang Anda dapat kumpulkan di bumi kita. Bumi kita itu bagaikan satu pasir itu. Tapi anak Allah rela untuk datang supaya kita yang seharusnya mati beroleh apa? Beroleh kehidupan. Ya. Supaya kita yang mati. Tapi inilah satu paradoks. Ya. Paradoks itu adalah pernyataan yang secara logis bertentangan dengan pernyataan itu sendiri, dengan dirinya sendiri, atau pernyataan yang bertentangan dengan harapan seseorang. Tapi inilah paradoks ya, paradoks kekristenan, paradoks Kristus. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk ke atas, kita harus berjalan ke bawah. Nah ini kan bertentangan kan, untuk dapat ke atas, ke surga, kita harus merendahkan diri kita. Untuk mendapat, kita harus memberi. Untuk mendapat, kita harus memberi. Orang pikir, untuk mendapat, kita harus apa? Mengambil. Tapi inilah manusia ya. Kita tidak mau merendahkan diri untuk ditinggikan. Kita mau hanya mengambil supaya kita mendapat. Tapi Kristus beda. Kristus kita itu beda. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Wah, gimana mungkin? Kita selalu maunya menjadi yang pertama. Nggak mau yang terakhir. Tapi Alkitab katakan yang terakhir akan menjadi yang pertama.
Dan seperti pelajaran kita tadi malam, untuk dimuliakan, kita harus rela untuk direndahkan. Untuk hidup, kita harus mati. Untuk memiliki kehidupan yang kekal, kita harus mati dari keinginan-keinginan kita duniawi yang hanya mau mengambil hanya segala sesuatu untuk milik kita. Saya lah yang harus diutamakan, saya nggak mau di belakang, saya harus punya posisi ini, saya harus punya ini dan itu. Saya harus dimuliakan, saya tidak mau direndahkan. Saya tidak boleh direndahkan. Tetapi kita lihat, untuk hidup kita harus mati dari semua fokus kepada diri kita sendiri, kepada I tersebut, ya. Tapi kita lihat Yesus yang Maha Kuasa, ya, yang telah menciptakan segala sesuatu, yang mana kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita itu tidak ada apa-apanya. Alkitab berbicara tentang apa? Segala bangsa, Yesaya 40:17, segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia. Jadi sesungguhnya kalau Allah mau melihat kita itu hampa dan dengan kosong, dengan kata lain, Allah melihat kita itu tidak ada artinya. Saya tidak akan menangisi kalau di rumah saya ada apa ya, saya untuk main-main saya ada pasir, ya, ada satu box pasir misalnya, lalu satu butir pasir hilang, saya nggak peduli. Itulah Allah. Kalau dia mau, tidak ada pasir itu yang berharga di mata dia, ya. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang kamu anggap serupa dengan dia. Begitu hebatnya Allah. Ayat 22 dan 23. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Kita itu belalang, nggak ada artinya. Atau nyamuk, matikan saja nggak ada apa-apanya. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim dunia ini sia-sia saja. Dia. Jadi Allah, tapi Allah yang maha besar tersebut, saudara, mati. Ya. The greatest paradox, pencipta Allah yang maha besar tersebut adalah pencipta yang mati. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, mari kita melihat Allah pencipta kita, yang begitu mulia, yang begitu hebat. Ya, dan melihat pada saat kita seringkali merasa bahwa harga diri kita diinjak-injak oleh orang, saat kita tidak dihargai oleh orang lain, ya, adakah kita merasa bahwa kita harus dimuliakan pada saat kita diutamakan? Atau mungkin kita dapat berkata, Tuhan, berikan kekuatan, berikanlah kesabaran kepada saya dalam keadaan diinjak-injak Tuhan. Tapi biarlah saya terus dapat belajar dari Engkau, yang adalah pencipta, tetapi rela untuk kehidupan umat manusia. Engkau telah rela merendahkan dirimu sebagai hamba, sebagai budak. Tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kiranya ini dapat membawa kita untuk melihat pencipta alam semesta yang begitu hebat. Membawa kita untuk melihat bahwa kita bukan apa-apa. Kita tidak ada apa-apanya. Tapi kita dapat menjadi apa-apa karena Allah yang telah menjadi tidak ada apa-apanya bagi kita. Dan ini membawa kita untuk terus-menerus berserah, rendah hati, dan hanya melihat kepada Tuhan yang telah mati bagi kita di kayu salib. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami pada saat ini. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Ada mungkin, Papi Mami ada tambahan mungkin dari Om Rain? Oh, sudah tidak ada? Ya. Ya, baik. Ada lagi mungkin yang lainnya? Pendeta Mamuli mungkin? Atau Pas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Om Rain mungkin, atau Bapak Ibu Simatupang? Atau Bapak Sinaga, atau Bapak Sirega, atau Ibu Siregar, silakan kalau ada pertanyaan. Jika Amin. Oh, Pendeta Tikwalo, silakan Pendeta. Selamat bertemu kembali. Bukan tambahan, tetapi satu pernyataan yang luar biasa. Hebatnya Allah itu. Jadi terima kasih, Sir. Ini keterangan yang sangat jelas. Kiranya bahan ini juga saya akan bawakan hari Sabat nanti. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan.
Ya. Selamat tahun baru untuk Selamat semuanya. tahun baru. Selamat baku dapat kembali. Oke, Puji Om Tuhan, Rain, Sir. ya, terima kasih Pendeta Tikoan. Om Rain, silakan Om Rain. Orang belum buka. Nanti kasih Siapa yang kirim? kita aja order di Upland. Langsung. Iya. Resa juga jadi dapat dari dia. Dulu Resa pindah gereja. Silakan Om Rain. Ya. Terima kasih banyak Pendeta, sangat komplit, dan dengan demikian juga kita tahu bahwa Sabat itu sangat penting. Kalau kita pelihara Sabat berarti kita akui Tuhan sebagai pencipta. Dan ini yang menyebabkan orang banyak bingung. Bukan bingung, tapi setan kan masuk. Dia mau bikin diri pencipta lagi, tapi Tuhan itu pencipta. Tidak ada Allah yang lain seperti Tuhan. Terima kasih. Amin, amin. Tuhan. Ya. Baik, dari live stream mungkin Dek ada tambahan. Mungkin Dede atau Matthew, puji Tuhan malam hari ini waktu New Jersey kita ada moderator in training ya. Saudara Elisa sedang melatih Saudara Matthew Rumbai untuk juga dapat menjadi moderator kita di acara ibadah kita untuk mengatur semua peralatan. Terima kasih Matthew. Ya. Dan Dede yang sudah melatih Matthew. Ya, ada lagi saudara lainnya dari live stream, Dek? Atau Matthew? Jika tidak ada, ya. Jika tidak ada, puji Tuhan. Nothing, no question, Matthew, from live stream? No ya. Oke, jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kedua dari acara ibadah kita. Kita akan terus berdoa ya. Kita berdoa bagi pokok-pokok doa yang dapat dibawakan pada saat ini. Ya, silakan saudara sekalian. Ya, ada kira-kira yang dapat kita doakan. Ada kesaksian-kesaksian ya. Begitu. Ya, Mami, silakan Mami, di unmute dulu. Di unmute dulu videonya. Sudah? Ya, sudah. Hari ini adalah hari ulang tahunnya Mike Ray. Oke. Ya, Mike Ray adalah adik ipar saya ya. Dia adalah suami dari Lydia Rantung dan dia menjadi lay pastor di jemaat mereka di Fort Mill, South Carolina. Jadi ya, puji Tuhan untuk ya saya belum sempat greet sama dia ya, Mike. Ya. Oke, terima kasih Mami. Oke. Halo. Ada lagi saudara lainnya? Ya Pak, saya Pak. Silakan Bapak Gibson. Silakan Pak Gibson. Iya, saya mengucapkan terima kasih Pak atas doanya kemarin. Adik saya saat ini sudah selesai operasi kemarin, tapi masih di ruang ICU, belum bisa untuk dilihat. Kita hanya bisa melihat lewat lewat ngintip jendela gitu ya. Oke. Kaca ya. Belum diperbolehkan kita untuk masuk ke dalam dan tidak boleh ngambil foto gitu Pak. Jadi ya beliau belum sadar betul dia. Masih dikasih juga untuk supaya tidak banyak bergerak, dia harus dikasih impuls lagi untuk bikin nggak sadar itu apa itu namanya. Ya. Jadi bius. Ya, jadi saat ini beliau dalam keadaan pemulihan Bapak. Terima kasih banyak untuk doanya. Mohon doanya kembali pemulihannya Bapak. Amin. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Boleh saya tahu Pak Gibson nama lengkap adiknya? Hengki Pangihutan, Tampu Bolon. Hengki ya, Hengki Tampu Bolon. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Gibson. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya? Silakan. Ya, silakan Ibu Shana. Terima kasih kesempatannya. Pak Pendeta, saya cuma mau minta tolong doakan. Yang sering kita doakan dulu Ibu Rita Dulik. Kemarin dia kesini sama cucunya. Tapi bukan cucu yang mamanya meninggal. Ada cucunya yang kebetulan mamanya juga Muslim. Nah, kemudian dia dikeluarkan dari waktu tahun lalu lah, Desember dia dikeluarkan dari sekolahnya, walaupun dia masih TK, tapi ya setiap kali karena itu sekolah
TPA, sekolah muslim. Jadi mereka rupanya diajari untuk sholat dan sebagainya. Anak ini masih kecil, tapi karena dia sudah, walaupun umur 5 tahun, tapi karena dia sudah sering ikut ke gereja sama omanya, jadi waktu diajari untuk sholat, dia nggak mau. Dia bilang, udah berapa kali gurunya suruh, ayo kita belajar untuk sholat, dia nggak mau. Dia cuma selalu bilang, enggak Bu, saya pengikut Kristus, begitu. Wow. Akhirnya beberapa kali ibu gurunya lagi menceritakan tentang Muhammad dan sebagainya. Dia malah sama teman-temannya dia cerita mengenai Yesus. Wow. Jadi karena sudah sering, akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah itu. Dia omanya dapat WA dari ibu gurunya, Bu, anak ini sudah tidak bisa sekolah di sini. Karena dia kalau diajari ada buku apa yang untuk pelajarannya dia itu, malah dia cuma pakai main untuk robek-robek. Nah, setiap kali diajari itu selalu dia cuma bilang, saya pengikut Kristus, Bu. Nah, jadi akhirnya dia dikeluarkan. Jadi waktu itu omanya datang minta tolong, ada sekolah juga walaupun sekolah tapi umum. Jadi kita bawa dia kebetulan satu kompleks dengan anak saya yang punya sekolah. Nah, kita cerita, terus katanya, oh di sekolah saya nggak apa-apa. Kalau ada yang bukan Islam, waktu pelajaran Islam mereka dikasih ke satu kelas untuk dikasih kegiatan yang lain. Ya udah dapat keringanan untuk bayar dan sebagainya. Ya puji Tuhan dia sudah sekolah di tempat itu. Kemarin dia datang sama omanya, dia tanya, gimana, kamu senang nggak sekolah di situ? Oh senang. Terus kenapa kamu di sekolah yang lama? Iya, saya kan itu. Tapi mamanya kayaknya marah sama dia. Kamu nggak boleh ngomong-ngomong begitu ya. Okay, yeah. Jadi waktu kesini, cucu saya tanya, kamu senang nggak kalau di sekolah kebetulan ada mereka dari Jatinegara juga dulu. Mau di sekolah pendeta di Jatinegara, karena tahu keadaannya dia bolehlah kalau SD nanti sekolah di Jatinegara, nanti katanya pendeta akan usahakan untuk pembayarannya. Jadi saya merasa terpanggil, Pak Pendeta, kenapa anak kecil bisa, kita nggak bisa. Ya. Jadi saya bilang sama omanya, harus banyak berdoa untuk anak ini supaya dia walaupun dia masih kecil tapi Tuhan pakai. Jadi saya minta didoakan karena bapaknya juga kayaknya sudah ikut mamanya. Ya mudah-mudahan ini jadi satu pelajaran buat bapaknya juga supaya bisa kembali, dan doakan Ibu Rita ini supaya bisa tetap sehat, bisa sembuh dari stroke-nya. Saya lihat juga memang dia sudah agak lumayan, Pak Pendeta, bukan seperti dulu, sudah agak ada gitu. Jadi untuk dia dapat bawa cucu-cucunya ke gereja. Nah, terima kasih, Tuhan berkati. Okay, for the prayer we have from Rain Alo, tolong doa untuk Ibu Pendeta Alo yang dalam pengobatan kanker. And I think we have a couple more from the silent requests. As Claudia Cynthia, there's Cynthia Lalaki, Harriet Mantiri Paruntu, and Rita Londa. And I'll forward a couple more to the prayer team. Oke, Sir, terima kasih juga. Ya,
No sound at all. Lagi berdoa itu, Pak. Cuma tidak ada suara. Dia lagi berdoa tapi tidak keluar suara. Dari segala kesalahan dosa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang telah bukan hanya menciptakan alam semesta, tetapi Allah yang telah datang dan memberikan kepada kami kehidupan kekal. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat berbakti untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami dapat datang untuk membawakan permohonan-permohonan kami. Kami bersyukur oleh sebab Tuhan telah memimpin kehidupan kami. Kami yang semua dapat ibadah pada saat ini Tuhan. Kami memiliki kehidupan tersebut karena setiap nafas kami, detak jantung kami, di pelajaran tadi adalah berasal dari Engkau. Dan Engkau juga telah menambahkan usia-usia kami. Saudara, my brother-in-law Mike Ray Tuhan, Engkau telah memberikan kepadanya 1 tahun yang Engkau telah tambahkan kepadanya. Kiranya Tuhan akan terus menuntun Mike dalam penginjilan yang dilakukan, pekerjaan pengembalaan yang dilakukan, walaupun sebagai lay pastor, tetap melakukan pekerjaan sehari-hari, tapi juga dapat membaktikan kehidupannya bagi pelayanan di jemaat. Kiranya Tuhan akan terus memberkati dan memberikan kekuatan terus kepadanya dan keluarganya, bagi Lydia dan anak-anak mereka. Dan pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti bersama-sama. Yang baik melalui live stream, yang tidak sempat hamba sebutkan satu persatu, tetapi juga melalui Zoom juga yang dapat hamba lihat. Yang sudah memberikan kesaksian, seperti Ibu Shana Laloan yang memberikan kesaksian tentang Ibu Rita. Kiranya Tuhan akan terus memberkati Ibu Rita dan juga cucunya, Tuhan. Kiranya mereka akan selalu menjadi saluran berkat surga. Untuk dapat orang-orang anggota keluarga mereka dapat melihat tentang kasih Kristus yang sesungguhnya, tentang Yesus Kristus yang sesungguhnya, yang dapat menjadi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ingin mendoakan semua yang sudah datang berbakti bersama-sama seperti Ibu Heni, juga Tuhan yang membawakan juga permohonan-permohonannya bagi sahabat-sahabat beliau yang telah berbakti seperti Saudara Jili Rawung, Stanley Rawung, dan juga Michael Yenusi Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati sahabat-sahabat ini sehingga mereka bukan hanya memiliki kesempatan untuk mendalami firman Tuhan, tetapi juga dapat lebih dekat dengan Engkau dan lebih memiliki Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Kami hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Saudari Puji Setiawati yang juga sudah berbakti terus bersama-sama dengan kami. Kiranya kekuatan firman-Mu akan selalu menjadi bahagian Puji, Saudari Puji, dan akan menuntun dia dalam kehidupannya untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan bersama-sama juga dengan kami ada Saudara Jimmy Suo, Tuhan, yang berbakti bersama, walaupun mungkin dalam keadaan sakit saat ini. Tapi kiranya Engkau menjamah beliau. Kiranya zaman surga memberikan kesehatan, kesembuhan yang pasti, sehingga dia dapat melakukan aktivitas bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga dapat membawa umat saudara-saudari ataupun sahabat-sahabatnya untuk semakin juga dekat dengan Engkau, Tuhan. Membawa pekabaran-Mu kepada mereka. Ada hamba-hamba Tuhan, selain orang tua hamba-Mu, Papi dan Mami, Om Rain, hamba melihat juga hamba-hamba Tuhan seperti Pendeta Tikwalu, Pendeta Mamuli, yang bersama-sama dengan kami. Berkatilah mereka, Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan mereka adalah pelayanan yang selalu diberkati oleh Engkau. Hamba-Mu juga yang berdoa, mungkin tidak sempat menyebutkan semua yang ada di California, tapi hamba-Mu ingin menyebutkan Saudari Lucy, Tante Yulin, Saudari Loana, Tuhan, yang selalu berbakti. Kiranya Engkau akan selalu menuntun kehidupan mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah pekerjaan itu adalah merupakan pekerjaan kasih yang mereka bawakan. Sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan, Tuhan, hanyalah untuk kekuatan bagi bukan hanya mereka dan keluarga mereka, tetapi kekuatan pekerjaan Tuhan, kekuatan umat-umat Tuhan yang dapat dibagikan pekabaran-pekabaran tersebut kepada sahabat-sahabat mereka. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami, Ibu Tante Sumaranda, Tante Yeni, keluarga Simatupang, dan saudara-saudari kami lainnya sudah berbakti, Ibu Mangwal, dan semua yang sudah berbakti bersama-sama. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian kami semua. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang berbakti melalui live stream yang membawakan permohonan mereka. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Tante Eta
Tuhan, Tante Eta Londa di Colorado, kiranya kesehatan, kekuatan surga dapat menjadi bagian Tante Eta, dan dia akan selalu memiliki sukacita surga yang pasti dalam kehidupannya, dalam pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Hamba-Mu juga terus ingin berdoa bagi permohonan-permohonan silent request dari Lili, Tuhan, dengan permohonan dengan hubungan dengan keadaan keluarganya. Kami ingin berdoa bagi anak dan cucu-cucu Om Yan dan Tante Sin, bagi Evi dan Angel yang masih dalam keadaan berduka. Kiranya kekuatan surga akan terus menjadi bagian mereka. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Tante Omi dengan kesehatan yang pasti dari surga. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi keluarga Walangitan, Tuhan, keluarga Walangitan, Saudara Paul dan Saudari Femi. Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Bagi mereka yang berada dalam keadaan sakit seperti Ibu Pendeta Alo, Tuhan, Ibu Pendeta Paruntu dengan kesehatan yang dapat lebih sempurna yang dapat menjadi bagian Ibu Pendeta, juga Saudari Ibu Yeni Poluan, Tuhan, kami berdoa kiranya zaman-zaman surga terus menjadi bagian mereka. Khususnya Ibu Pendeta Alo, juga Saudari Merlin Karamoy, Saudara Carol Roring yang bergumul dengan penyakit kanker mereka, Tuhan. Kiranya zaman surga akan selalu menjadi bagian mereka. Biarlah kami dapat memiliki kesaksian-kesaksian yang hidup, yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gibson tentang adik beliau, Bapak Saudara Hengki, Tuhan, Bapak Hengki Tampu Bolon. Kiranya itu dapat menjadi bagian, menjadi satu kisah yang dapat kami ceritakan. Tapi jika tidak sekalipun, kami percaya bahwa kedekatan dengan Tuhan adalah hal yang lebih daripada keadaan di dunia yang sementara dapat Tuhan berikan, seperti kesembuhan sementara ataupun kesehatan yang sementara. Tapi yang kami ingin adalah kehidupan kekal, Tuhan, bersama-sama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Biarlah itu menjadi fokus kami semua. Biarlah itu menjadi fokus bagi mereka yang dalam keadaan sakit juga lainnya, seperti Saudari Jane Rononu di Philadelphia. Tuhan, kiranya kedekatan dengan surga dan penyertaan surga akan selalu menjadi bagiannya. Menjadi bagian Tante Vin Sasela, Tuhan, di Sukorojo. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan damai surga kepadanya. Satu pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan akan selalu menyertai dia dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara kami lainnya, Tuhan, yang biasa berdoakan, kiranya Tuhan akan selalu mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Dan pada saat ini, Tuhan, jika ada umat-umat Tuhan melalui Zoom dan live stream, yang memiliki satu atau dua nama yang dapat Anda bawakan di dalam hati Anda masing-masing, agar supaya Roh Kudus akan menjamah nama-nama tersebut. Entah itu anak-anak kita, entah itu orang tua kita, sahabat-sahabat kita, anggota keluarga kita lainnya. Marilah kita menyebutkan satu atau dua nama, sehingga Roh Kudus akan mengetuk pintu hati mereka saat ini juga, agar supaya mereka dapat dikuatkan, dapat ditarik kembali untuk bersama-sama dengan Yesus. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Tombeng. Ya, Hamba-Mu ingin berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Saudara Harold, Ibu Ani, Andy, dan Angel akan selalu mendapatkan penyertaan Tuhan yang membawa mereka pada keselamatan saat mereka berkendaraan, membawakan kekuatan saat mereka bekerja, dan kiranya damai surga terus menyatukan keluarga ini dalam satu hubungan keluarga yang semakin erat dari waktu ke waktu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anggota keluarga mereka di Indonesia, bagi Tante Els. Tante Els juga Mawi Keren dalam keadaan kurang sehat, kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Tante Els. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak muda di jemaat kami, khususnya bagi Saudara Belva Wanta, Tuhan, di masa mudanya, dengan segala pergumulan-pergumulan kehidupan. Hamba-Mu hanya bisa melihat, dan Belva juga dapat melihat bahwa di masa-masa lalu, pada saat dia harus kehilangan ibunya, bahkan harus kehilangan ayahnya, Tuhan tidak tinggalkan dia. Tuhan akan terus menyertai Belva, dan biarlah kekuatan iman yang telah menjadi bagian Belva Wanta akan terus menjadi bagiannya, Tuhan. Tuhan akan selalu menjaga dia dalam kasih karunia yang akan selalu menyelimuti Belva di dalam kehidupannya. Dalam rencana-rencana kehidupan berumah tangganya ataupun hal-hal yang Tuhan sudah rancangkan, biarlah semuanya itu berlangsung, berlaku sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakanlah doa-doa kami Tuhan. Jika ada yang tidak sempat hamba sebutkan, biarlah Engkau melengkapinya. Dan hamba percaya Engkau akan menjawab segala permohonan kami di waktu yang tepat, waktu yang indah yang Engkau sudah tetapkan. Tuhan, terima kasih. Inilah doa Tuhan kami, Tuhan. Inilah pengharapan kami yang hamba bawa Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Nebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang telah bersama-sama dengan kami. Jangan lupa kita bertemu kembali besok di waktu yang sama ya. Stay safe, stay healthy.
Tuhan memberkati kita semua.